Halo semuanya, selamat datang di channelku dengan aku Dewi. Gimana kabar kalian? Aku bikin video ini karena ada yang tanya sama aku kalau misalnya miskin bisa nggak ya sekolah di luar gitu. Buat kalian, aku di akhir video ini aku bakal kasih kesimpulan kalian ya. Jadi stay tune. Itu menurut aku kesimpulan itu adalah hal yang sangat penting. Ada seseorang ya, dia datang ke Australia dengan uang 100 juta waktu itu semua uang tabungannya dia korbanin buat datang ke Australia gitu. Dan juga dia sampai sekarang dia sudah dapet paspor Australia yang tandanya dia udah menjadi orang Australia gitu. Tapi karena dia bukan orang Indonesia, jadi dia punya dua warga negara gitu, dua warga negara, oke? Jadi gini, dia itu bukan dari negara yang kayak USA atau Kanada. Waktu itu datang ke sini mengorbanin semua life savingnya dia ya, tabungannya dia. Nah, dia itu bukan dari keluarga yang mampu, oke? Dan dia tuh 5 bersaudara gitu. Dan dia bilang sama aku, papanya tuh jarang mau di rumah saking seringnya kerja gitu kan, banting tulang untuk keluarga gitu. Dan untuk kasih makan 5 anak ini tuh susah payah gitu kan ya. Terus dia juga bilang sama aku, dia pernah punya sepeda ontel. Sepeda ontel itu untuk dia adalah suatu hal yang mewah. Bayangin, sepeda ontel guys, aku dulu sepeda ontel bosen ya udah ganti, bosen ya udah kasih orang. Sekarang sepeda ontel aja mewah, aduh ngenes saya dengar cerita itu. Nah terus habis kayak gitu, dia itu di lingkungan yang seperti ini. Banyak temennya dia yang bahkan lulus SMA aja enggak gitu. Padahal di sana itu sekolah gratis gitu guys ya, nggak bayar, yang bayar seragam sama buku gitu. Nah tapi mereka lebih milih untuk kerja gitu untuk temennya dia. Nah sedangkan si orang A ini, dia itu kerja sambil kuliah. Jadi kerja sambil sekolah. Jadi gini, dia sekolah, waktu liburan itu dia bakal kerja. Jadi itu yang dilakuin untuk nabung uang ya. Dan menurutku itu bener bikin aku terenyuh sih gitu. Terus dia juga itu nggak mau, dari dia SMP, dia tuh kerja dari SMP kelas 1, dia kerja pabrik, dia kerja di toko, dia kerja juga di hotel, housekeeping, dia kerjain apapun yang bisa bikin dia itu nabung. Tapi dia nggak pernah ya mikir dia bakal datang ke Australia, tuh nggak pernah ada, dia cuman nabung gitu. Itu jarang banget. Aduh, gimana kita bisa nabung, kan nabung susah. Anyway, nah terus habis kayak gitu, dia itu jarang juga jajan karena dia selalu bekal dari rumah, oke? Karena dia mamanya selalu masak terus buat dia juga, karena ya orang yang kurang mampu, dia jarang juga beli di luar gitu loh guys. Biar bayangin, fit 5 anak kan nggak mungkin lah ya beli terus kan ya, pasti harus masak terus-terusan gitu kan. Nah terus habis kayak gitu, dia itu juga nggak mau terima uang dari orang tuanya dia. Jadi papanya itu kalau mau kasih dia uang, papanya tahu gitu loh dimana saatnya dia butuh itu kasih uang. Pada saat kasih uang itu dimasukin ke selorokan kamarnya dia gitu. Sweet banget kan gitu. Nah terus habis kayak gitu udahlah, pokoknya soro lah, kalau bahasa orang jatuh, bahasanya orang Surabaya soro banget gitu loh, ORPDE kayak gitu. Nah terus habis kayak gitu itu sampai dia suatu saat dia tuh kan punya sepeda nih. Sepeda itu kategori hal mewah buat dia, oke, kategori mewah guys sepeda itu. Nah ada yang jahilin dia, ngerusakin sepedanya dia itu katanya dia dimarahin mati-matian sama bapaknya dia. Padahal itu bukan salahnya dia, karena itu adalah suatu hal yang mahal buat keluarganya dia gitu, beliin dia sepeda gitu ya guys. Sepeda ontel guys, ya ampun, aku tuh merana. Nah terus habis kayak gitu, dia datang ke sini itu pada saat 2006. Dia datang ke sini dengan uang 100 juta, oke?
dengan uang 100 juta ini dia bisa bayar tiket pesawat, dia bayar apa namanya tuh, dia bayar fee kayak sekolahnya dia bahasa Inggris dulu ya kalau datang ke sini. Jadi 100 juta itu buat bayar sekolah bahasa Inggrisnya dia juga. Ada kakaknya dia, jadi ada yang nampung dia di sini. Akhirnya dia di sini dia kerja ya, dia kerja terus gini ya, kalau misalnya kalian oh iya dia ada kakak dia untung gini ya, walaupun dia ada kakak dia nggak bantu dia sepeser pun untuk datang ke sini. Ingat itu ya, nggak bantu sepeser pun ya, dia mensponsori cuman gitu aja. Tapi visanya dia, terus habis kayak gitu univ-nya dia, tiket kesini dia sendiri yang bayar ya guys ya, oke gitu. Dia tinggal di kakaknya dia cuma 1 bulan 2 bulan, nggak lama. Dia awal kerja dia kan nggak bisa bahasa Inggrisnya udah jelek banget kan datang ke sini. Jadi dia itu kerja jadi bersih di sekolah-sekolah. Dan kalau kamu bersih di sekolah-sekolah itu kan kotor banget bayangin ya, sekolah gitu loh guys ya kan. Nah dia tuh kayak bersih dulu, habis kayak gitu washing the dishes gitu di cafe, korah gitu ya guys ya. Nah dia tuh kumpulin gitu uangnya gitu, dia kumpulin uangnya dia, terus habis kayak gitu dia udah kan bisa sewa tempat sama pacarnya, oke lah share half gitu kan. Nah habis kayak gitu dia udah sharing, jadi dia udah start ngumpulin uang lagi gitu. Terus habis kayak gitu dia udah mulai kayak gitu kan ya guys, dia udah mulai bisa guys habis kayak gitu liburan, dia udah mulai bisa liburan ke Thailand atau ke Singapura. Dia udah bisa masih bayar diplomanya dia juga. Dia itu di sini selama 10 tahun lebih itu dia udah sekolah sendiri aja di sini di 7 tahun ya. 1 tahunnya English course, terus yang sisanya ini dia itu diploma, ambil diploma ini, ambil diploma itu gitu kan. Terakhir dia ambil diploma sertifikat chef gitu. Jadi dia bisa masak gitu loh guys ya. Nah terus dia ini kan kerja di tempat ini nih, tempat yang dia cuci piring ini. Nah tempat dia cuci piring ini, dia itu kan kerjanya bagus banget kan, dia tuh jarang banget libur. Terus habis kayak gitu udah nggak pernah, bahkan dia di sini tuh ada kayak sick leave gitu. Tapi karena di sini dia tuh ini illegal ya, aku nggak recommended. Di sini tuh kebanyakan orang itu bayarnya itu ke student itu cash in hand, jadi kita nggak bayar pajak, jadi pemerintah nggak lihat gitu loh kalau misalnya kita tuh ada penghasilan gitu loh guys. Tapi itu tuh juga kita nggak di cover juga sama pemerintah. Jadi misalnya kalau kita nggak dibayar juga sama misalnya bos kita, itu kita nggak bisa lapor karena kita kan melakukan suatu hal yang nggak boleh gitu. Dia udah di sini kan, dia nggak ikut unisi diploma gitu. Diploma itu kan aku nggak tahu ya berapa dia bayar, tapi dia tuh bayar semua ini dengan uang dia sendiri yang dia hasil kerja ini. Jadi bayangin ya guys ya, dia kesini dengan uang nol ya kan, dia udah savingnya udah semua udah dikorbankan. Terus dia itu kerja, terus dia itu bisa liburan nih, bisa bayar sekolah. Dan waktu itu mamahnya dia sakit, dia bisa guys bantuin kirim ke negaranya. Nah terus habis kayak gitu tuh dia bisa nabung, bisa holiday, bisa ini itu suatu hal yang buat aku succeed ya. Terus itu di kerjaannya dia dulu ini, aku balik lagi di kerjaannya dia ya. Aduh jangan ngantur tolong. Nah di kerjaannya dia dulu, dia itu kan kerja keras banget gitu. Nah terus dia tuh pertama dia jadi itu kan cuci piring. Nah cuci piring dia tuh naik lagi levelnya jadi chef gitu kan, chef. Nah waktu itu dia belum punya sertifikat, jadi dia sekolah gitu loh sama jadi chef gitu, biar dia dapet juga, jadi kok di sini kalau kamu misalnya jadi chef terus kamu punya title-nya, jadi kamu punya diplomanya kamu jadi chef, itu kamu tuh poin plus banget gitu loh, dan gampang untuk dikerjain sama orang gitu loh guys intinya. Tapi harus punya pengalaman loh, yang ini penting banget. Nah itu di kerjaannya dia ini, dia itu
ada chef gitu loh, chef lain gitu loh, yang chef lain ini dia tuh akhirnya in the end of the day dia tuh buka lah ini cafe gitu loh intinya ya kan. Nah dia udah jadi chef nih. Nah apa yang di bisnisnya dia yang dulu ini, yang dia ikut cafe pertama ini itu nggak terlalu bagus lagi udah, jadi dia tuh pindah ke yang ini kan. Ya mereka mau lah, oke lah, aku mau apa namanya tuh aku butuh orang nih, dibilang aku butuh orang gimana, terus dia bilang nih, orang ini bilang si Ani, oke lah aku bisa kok tolong kamu gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibayar dulu lah. Bayangin nggak usah dibayar guys, oh my god. Dia bilang nggak usah dibayar dulu lah, yang penting aku bisa bantu kamu, dia bilang gitu. Tapi kalau bisa ya aku apa namanya itu, kalian bisa lah sponsorin aku gitu lah guys, biar dia bisa di sini gitu loh. Nah akhirnya dia dibayar guys, dan cafe ini mau mensponsori dia. Kamu tahu kenapa? Karena mereka tahu gitu loh kualitas kerjanya dia gitu guys, oke? Nah akhirnya setelah beberapa tahun kerja di cafe ini, dia mendapatkan permanent resident, oke? Dan habis permanent resident, kamu bisa apply untuk dapat citizenship, ya. Jadi gini, oke lah gini. Sekarang aku ceritain ke kamu tentang permanent resident. Dapat di sini disponen sama orang, dapat permanent resident itu bukan hal yang gampang. Tapi karena cerita ini itu bukan hal yang mustahil, oke? Terus habis kayak gitu kayak gini. Kebanyakan orang, percaya atau tidak, datang ke Australia karena mereka menikah dengan orang Australia atau dengan orang yang punya permanent resident, oke? Banyak orang, ini nyata ya, ini nyatanya gitu. Menurut cerita-cerita yang aku dengar nih ya, semoga kenyataan. Nggak tahu lah, kalian Google sendiri, search sendiri ya. Kalau aku salah, tolong dikoreksi. Jadi gini, banyak orang di sini ya. Ini menurutku sangat menyusahkan aku ya, yang hubunganku adalah genuine, hubunganku sama suamiku adalah suatu hal yang real gitu ya, nggak fake. Banyak gitu loh guys di sini orang yang, jadi misalnya kamu nih pengen jadi orang sini, kamu bayar dia gitu, jadi kayak fake marriage gitu loh guys, kayak gitu. Itu saking susahnya. Dan banyak juga orang di sini yang ya udahlah jatuh cinta ya, orang Indonesia kan ganteng-ganteng, cantik-cantik, jadi why not ya kan, kayak gitu loh. Anyway, jadi gini ya, sekarang adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah penting sekali, oke? Dia itu apa namanya, sangat pekerja keras, ya kan? Buat aku dia tuh pinter, dan dia itu mau untuk nabung gitu loh, jadi dia nggak bakal ngeluarin uangnya kalau nggak penting gitu. Tapi dia juga bisa liburan juga gitu, at the same time gitu. Jadi keren banget lah, dia bisa memilih-milih, memanage uang itu pinter banget guys kalau buat aku sih, karena aku udah ngoak banget ya cerita ini. Nah itu kan kalau nggak manage-nya bagus kan nggak bisa tuh kan ya gitu. Jadi kita belajar juga di sini itu. Nah terus habis kayak gitu guys, dia itu gini, tipsnya dia biar dia bisa untuk nabung uang yang dia bisa save miliaran rupiah. Dan kamu itu nabung di sini ya, untuk nggak buang uang sama sekali, nggak beli ini nggak beli itu di Australia. Itu susahnya minta ampun kebelet hidup, oke? Jadi buat dia bisa nabung miliaran rupiah itu, buat aku tuh wow sekali gitu, karena jarang orang di sini di Australia yang bisa nabung, itu jarang sekali. Kesini itu susah, masuk Australia itu susah, tapi bukan berarti itu nggak mungkin, oke ya? Kalian mungkin emang nggak mampu, tapi bukan berarti nggak mungkin kalian tuh sekolah di luar negeri, oke? Mungkin Australia susah, tapi kita nggak tahu ya negara-negara lain, oke guys gitu. Dan ini tuh bukan hal yang kayak kalian bisa selalu achieve dan tomorrow gitu. Ini tuh bener-bener
buat beberapa orang, a lot of people bahkan temen-temennya si A ini gitu, dan temen-temen orang yang nggak bisa gitu stay di sini gitu, karena emang itu saking susahnya gitu loh guys. Tapi mungkin kan nggak bisa stay di sini, tapi mungkin kalian bisa stay di negara lain. Nggak tahu kan, kita nggak tahu jodohnya negara orang tuh beda-beda kan ya, di mana kita bisa stay. Datang ke negara lain itu bukan berarti nggak mungkin, oke? Bukan berarti nggak mungkin, tapi bukan berarti juga gampang. Banyak yang kalian harus give up gitu loh, pengorbanannya harus banyak juga gitu loh guys, oke? Karena di sini aku tahu emang di negara kayak misalnya di Australia nih, aku bilang kan aku tinggal di Australia. Di Australia ini emang sih kita tuh dibayarnya kayak per jam. Tapi kerjanya juga berat, nggak santai-santai kayak di pantai. Kalau kayak di Indonesia enggak, kerja di sini juga keras sekali. Jadi sesuai dengan gajinya dia gitu loh, gaji sesuai dengan pekerjaan, oke? Nah terus next ini mungkin datang ke negara lain bukan untuk semua orang, ingat tuh, bukan untuk semua orang. Karena gini, kita udahlah gini, kita nggak usah huhu ya, kita be real aja ya. Kenyataannya adalah nggak semua yang nonton, nggak semua dari kalian itu mau melakukan apapun what it takes untuk mencapai hal itu gitu loh, ya kan? Karena nggak semua dari kita mau berjuang sekeras orang si A ini guys. Itu emang kenyataannya kan gitu, karena itu emang susah sekali gitu loh. Orang ini mengorbankan segalanya di sini, di luar negeri sendirian gitu, masih support keluarga di negaranya dia. Itu adalah suatu hal yang nggak gampang gitu loh ya, ingat itu baik-baik. Jadi ini nggak untuk semua orang, aku nggak rekomend untuk semua orang, untuk kalian aja yang kalian sangat bersungguh-sungguh untuk mau mengorbankan tenaga kalian, waktu kalian untuk menggapai mimpi yang kalian mau, oke guys? Nah, terus ini pengorbanannya itu banyak, oke? Karena kalau kalian datang di negara seperti Australia, luar gini, banyak hal yang kalian tuh nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Bukan nggak pernah lihat ya, lebih ke yang kayak, oh ini lucu, apalagi aku ya cewek, oh ini lucu, oh itu lucu, kopi beli kopi, jajan-jajan gitu. Nah sedangkan kayak orang si A ini ya, dia beli kopi tuh nggak beli kopi di luar gitu loh, ngerti kan maksudnya? Jadi banyak sekali yang dia itu, sekali lagi aku bilang, korbankan gitu demi untuk mencapai apa yang dia mau gitu guys, oke ya guys? Jadi gini, makasih yang udah lihat sampai the end gitu, karena buat aku kesimpulan ini sangat penting, sama pentingnya dengan video yang aku ceritain di video ini, oke? Jadi anyway, bye, bilang dadah semuanya, dadah, bilang gitu. Terima kasih udah lihat videonya, good luck ya. Jangan takut untuk dream big, tapi jangan lupa juga untuk stay in it. Dan ingat bahwa pengorbanan kalian suatu saat juga akan berbuah gitu. Dan ya anyway, kebanyakan dan kali ya, oke? Anyway, makasih udah lihat videonya, dadah. Bye.